Wah, seneng banget nih, test pack nunjukin hasil yang positif. Pas diperiksain ke dokter, katanya janinnya nggak ada. Kok bisa ya? Katanya dicuri makhluk gaib. Waduh, sabar dulu ya bun. Fenomena ini bisa dijelaskan secara medis kok. Untuk tahu lebih lanjut, saksikan terus sampai selesai ya. Halo, saya Dokter Gia dari Alo Dokter. Positif hamil tapi nggak ada janin emang bisa kejadian loh. Kondisi ini lebih dikenal dengan istilah kehamilan kosong atau blighted ovum. Kehamilan kosong biasanya terjadi di awal trimester pertama, bahkan bisa juga pas kamu belum sadar kalau lagi hamil. Nah, kalau di kehamilan kosong, sel telur yang telah dibuahi atau zigot gagal membelah diri menjadi embrio. Jadinya pas diperiksa cuma kelihatan kantong kosong aja, nggak ada embrionya. Penyebabnya sih sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi diduga ini ada hubungannya sama kromosom yang nggak normal pada sel telur yang dibuahi. Tapi kalau nggak ada bayinya kok bisa ya test pack positif? Soalnya gini, proses pembuahan yang sudah terjadi tetap bisa menyebabkan peningkatan hormon kehamilan HCG dalam tubuh. Hormon ini nih yang kedeteksi di urin pas kamu ngelakuin test pack di rumah. Hormon ini juga bisa buat kamu ngerasain gejala-gejala kehamilan, seperti mual muntah dan payudara mengencang. By the way, kalau kamu mau tahu lebih spesifik tentang kehamilan kosong, atau mungkin kamu punya keluhan lain dan mau cari tahu penanganan yang tepat, kamu bisa langsung bertanya ke dokter melalui fitur chat bersama dokter lewat pelayanan telemedicine yang ada di aplikasi Alo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak loh, ada dokter umum, ada dokter spesialis, dokter gigi, dan psikolog pun juga ada. Respon dokternya juga cepat, gak sampai 5 menit, pertanyaanmu bakalan udah dijawab. Dokternya bakal jelasin informasi yang kamu butuhin dengan bahasa yang mudah dimengerti sampai kamu benar-benar paham dan ketemu solusi yang terbaik. Udah gitu privasi chatnya terjaga loh, jadi nggak akan kebaca sama orang lain kecuali kamu dan dokternya. Kalau emang dirasa perlu, dokter juga bisa meresepkan obat sesuai kondisi dan keluhanmu. Resepnya bisa kamu tebus di apotek terdekat atau melalui Alo Shop, yaitu fitur terbaru dari Alo Dokter untuk keperluan obat dan kebutuhan kesehatanmu. Atau kalau dokternya ngerasa kamu memerlukan pemeriksaan maupun penanganan lebih lanjut, kamu bisa dirujuk untuk buat janji konsultasi tatap muka di klinik maupun rumah sakit, tentunya lewat aplikasi Alo Dokter. Banyak banget kan manfaat aplikasi ini? So, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store. Back to the topic ya. Sekarang pertanyaannya, kalau didiagnosis mengalami kehamilan kosong, langkah apa sih yang perlu dilakukan selanjutnya? Yang pertama dan paling penting itu, usahain untuk gak usah panik dan sebisa mungkin tetap tenang. Soalnya kehamilan kosong ini umumnya bukan kondisi yang berbahaya dan bisa ditangani kok. Terus perlu diketahui, karena gak ada janinnya ya kehamilannya gak bisa dipertahankan. Untuk itu ada 2 metode buat nanganin kondisi ini. Tapi ya harus disesuaikan dengan anjuran dokter berdasarkan hasil pemeriksaannya ya. Yang pertama, penanganannya bisa aja berupa anjuran untuk menunggu sampai gugur sendiri. Soalnya lama-kelamaan tubuh secara alami akan mendeteksi kalau kehamilan yang terjadi di rahim itu nggak berjalan semestinya. Dan yang kedua, kalau ditunggu tapi nggak gugur juga, dokter bisa menyarankan penanganan medis tertentu. Seperti dengan memberikan obat-obatan untuk memicu peluruhan kantong kehamilan yang kosong, atau merekomendasikan prosedur kurotase dan dilatasi untuk mengeluarkan hasil pembuahan yang nggak berkembang. Pertanyaan berikutnya nih, yang sering ditanyain juga, kalau habis ngalamin kehamilan kosong, akan bisa hamil lagi nggak ya nantinya? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau minta tolong nih ke kamu-kamu yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Abis itu nyalain lambang lonceng notifikasinya ya, biar kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Nah, buat menjawab pertanyaan yang tadi, tenang ya. Setelah mendapat penanganan dan kalau nggak ada kondisi lainnya menyertai, siklus mens biasanya akan kembali normal kok. Artinya kamu tetap bisa berupaya merencanakan kehamilan lagi. Dokter mungkin akan nyaranin kamu untuk kembali promil setelah selesai 1-3 periode menstruasi. Sembari menunggu, kamu bisa manfaatin waktu ini buat pemulihan fisik dan mental. Meski nggak menutup kemungkinan hal ini terjadi lagi, tapi kehamilan kosong biasanya cuma terjadi sekali kok. Sebagian besar wanita yang pernah ngalamin ini juga tetap bisa hamil secara normal dan anaknya pun tumbuh sehat. Jadi jangan patah semangat dalam berikhtiar menanti kehadiran si calon buah hati ya. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.